Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami dari kelompok 3. Di sini sebelumnya kami akan memperkenalkan diri dulu. Sebelumnya saya Alina Jian Mariska dengan NIM H1024018. Saya Diva Syaita Mawarni dengan NIM H1H024015. Saya Diva Tamai dengan NIM H1H024019. Saya Afif Nur Rahman dengan NIM H1H024016. Saya Almameda Restuti dengan NIM H1H024021. Saya Kaira Melasya dengan NIM H1H024020. Saya Alana Nurfatia dengan NIM H1H024017. Baik, jadi di sini kami membuat sistem kolam otomatis yang dimana di sini kita membuat otomatisasi kuras air dan pengisian air. Di sini kita menggunakan dua ESP, yang pertama sebagai ESP utama dan yang kedua sebagai ESP kedua. Lalu di sini juga yang bagian ESP utama di sini sebagai manual. Di sini kita bisa melakukan pengurasan dan pengisian air secara manual dengan tombol interrupt, dan yang kedua itu sebagai ESP untuk otomatisasi. Selanjutnya Oke, selanjutnya di sini ada komponen utamanya. Pertama ada ESP, ada dua ESP. Ini untuk ESP utama, ini untuk ESP interrupt. Lalu di sini ada relay 2 channel. Terus di depan ada LCD 16x2 I2C. Ini ada sensor ultrasonic HCSR04. Dan di sini ada potensiometer untuk simulasi sensor keseluruhannya. Dan ada 2 pompa. Kemudian di sini ada potensiometer di mana nanti dia melihat nilai ADC. Kalau misalnya nilainya itu buat simulasi udah melebihi 2000, dia akan menguras air yang dimana nanti dibacanya jadinya keruh gitu. Ya. Lalu di sini ada sensor ultrasonik HCSR04. Dia buat memantau tinggi air. Jadi kalau jaraknya udah lebih dari 20 cm, dia bakal menguras air, terus bakal ngisi airnya kembali. Oke, jadi setelah proses kuras air selesai, dia itu akan mengisi air otomatis setelah jeda 2 detik. Dan nanti kalau misalkan jaraknya udah 16, dia itu bakal dimatiin dan balik ke semula. Tuh. Oke, buat ini kita pakai dua ESP. Nah, buat komunikasinya itu kita pakai ESP Now. Terus FreeRT OS itu buat ngebaca ketinggian air sama mengontrol pompanya. Oke, next. Jadi mungkin sedikit kelas balik sebelum lanjut. Jadi tadi mungkin yang kurang itu terkait potensiometer. Jadi potensiometer itu sebenarnya untuk pengganti sensor turbidity atau sensor kekeruhan asli. Mungkin dari kemarin ditanyakan terkait sensor. Jadi sensor itu emang cuma ultrasonik. Jadi potensio itu sebagai pengganti turbidity, yang dimana nilai ADC tadi yang sudah dijelaskan itu berpengaruh terhadap nyalanya pompa seperti itu. Nah, jadi mungkin bisa langsung didemonstrasikan aja. Jadi ini jadi nggak? Ya, kendor ya. Wait. Bisa digelapin nggak? Nah, jadi di sini tampilan untuk LCD-nya itu ada terkait ultrasonic yang indikatornya itu air, yaitu sekarang sedang membaca di sekitar 17 cm. Terus A itu ya nilai ADC tadi. Terus ada auto itu terkait mode. Jadi ada 2, manual dan auto. Jadi kalau kita putar potensionya dan nilainya naik, di sini ADC-nya bisa dilihat naik. Nah, ketika mendekati 2000 atau 2000 lebih, nah maka pompa bakal menyala kembali dan indikatornya jadi kuras. Terus air di dalam sini bakal pindah ke sini. Nah, anggaplah ketika proses kuras itu nilai ADC-nya berkurang karena dia semakin jernih gitu kan, udah tidak mendeteksi air yang kotor, maka kita kurangi nilai ADC-nya kembali ke 0. Nanti kalau udah ada jeda menggunakan timer atau mils selama 2 detik, nanti airnya bakal ngisi kembali, jadi balik lagi gitu. Nanti di sini bakal terkuras. Nah, ntar ketika air dalam sini itu dibaca oleh sensor ultrasonik sekitar
16 atau 15 cm itu dia bakal mati. Coba mengisi. Nah ya seperti itu. Terus ada button interrupt di sini, ya kecil ketutupan kabel. Nah ini itu untuk fungsi interrupt di sini, yang dimana dioper melalui ESP Now tadi. Karena ada beberapa faktor, yaitu jika melalui satu ESP ini ternyata pompa itu menghasilkan noise debouncing untuk arus. Jadi tombol triggernya itu jika dipasang di ESP yang utama, dia bakal ke trigger terus gitu, auto ke trigger gitu. Jadi tidak bisa berfungsi dengan baik. Maka dari itu kita pisah jadi ESP sendiri, dan ESP yang kedua ini memang fungsinya cuma tombol doang. Jadi ketika kita pencet, nah dia bakal nge-interrupt fungsi auto, dan dia bakal ngisi terus tanpa memperhatikan terkait ketinggian ultrasoniknya seperti itu. Nah misal kita pindah lagi, nah dia balik ke yang isi. Terus jika kita tekan lagi dia mati dan balik lagi ke auto.